Next. Nah, untuk layanan pengembangan komunikasi itu ada dua, ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Tapi pada sore hari ini saya akan lebih berfokus kepada komunikasi nonverbal. Next. Nah, jadi komunikasi nonverbal itu sendiri mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian sudah cukup sangat paham. Jadi ini merupakan proses penciptaan dan pertukaran pesan tidak menggunakan kata-kata, namun lebih kepada gerakan tubuh, ekspresi, sentuhan, dan lain sebagainya. Oke, saya ingin menyampaikan suatu pesan. Saya tidak akan bersuara, saya tidak akan berekspresi. Mohon ditebak kira-kira saya berbicara apa. Sayanya betul. Saya ulang. Multi tafsir ya. Saya kesini lagi. Saya banyak dengar macam-macam ya. Saya tidak mandi, saya tidak mandi. Saya sudah lapar. Coba saya tambah dengan ekspresi dan gerak tangan. Saya ulang. Saya sedang ada di sini. Berapa kata loh Pak, itu banyak banget. Ya sekarang tambahkan bersuara. Jadi kita memahami ya, apa sulitnya anak tunarungu itu memahami kalau orang berbicara, apalagi cuman sulit banget Bu. Apalagi kadang-kadang menurut kita benar tapi belum tentu bisa ditangkap. Nah makanya itu tadi saya izin untuk membuka masker supaya apa? Terbentuk sebuah komunikasi total. Jadi saya sampaikan saya senang hari ini. Ya, tafsir ya macam-macam begitu. Jadi satu hal yang bisa saya berikan highlight bahwasanya ketika Bapak Ibu sekalian berkomunikasi dengan teman-teman tuli, maka usahakan kita memahami mereka bagaimana bisa mengakomodir. Kira-kira bagaimana ya caranya supaya saya ngomong teman-teman tuli ini paham, nggak cuma nanti tambahin dengan isyarat. Saya senang hari ini. Paham? Oh senang. Yang ditangkap berarti saya itu senang hari ini. Nah itu berarti bisa ditangkap. Nah pasti nanti jadi pertanyaannya, tapi saya nggak bisa bahasa isyarat Bu Ade. Bahasa isyarat tuh buku kamusnya tebel. Betul, bahasa isyarat tuh kamusnya tebal. Tapi kalau kita kembali lagi, isyarat itu sendiri ada dua. Ada isyarat alami dan isyarat yang sudah dibakukan atau distandarisasi. Nah, boleh bergeser Bu? Nah ini dia. Kalau isyarat alami biasanya anak-anak kecil pada waktu dulu belum banyak kosakatanya ya Bu Sumarti ya. Biasanya mereka dengan isyarat. Misalnya manggil teman aja. Mama, tung. Ini waktu kata-katanya belum terlalu banyak dan hanya bisa mengucapkan beberapa patah. Mereka menggunakan isyarat-isyarat yang itu terbentuk secara natural, isyarat alami. Kemudian saya kembalikan lagi bahwa isyarat ada dua, isyarat alami dan isyarat yang sudah baku. Kita masuk ke sini. Ada dua, Sibi dan Bisindo. Mungkin teman-teman udah paham banget ya. Itu kok berisyarat. Ada dua macam nih, ada Sibi, ada Bisindo. Oke, saya perkenalkan. Yang pertama, ya saya izin. Yang pertama, Sibi, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Coba Bu, digeser dulu ke yang tadi, digeser. Kira-kira ada bedanya nggak Bapak Ibu?
Apa yang beda? Sip, mantap. Satu tangan, dua tangan. Yang satu si B dengan satu tangan, yang Bisindo dengan dua tangan. Next. Saya masuk dulu ke CB. Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Jadi kalau saya boleh memflashback sedikit, CB itu dikembangkan oleh orang dengar. Jadi dibuat oleh orang dengar. CB ini diadopsi dari ASL, American Sign Language. Jadi biasanya menggunakan satu tangan. Kalau misalnya Bapak Bu pernah bertemu dengan orang-orang luar negeri yang menggunakan bahasa isyarat, agak sedikit mirip bahasa isyaratnya dengan CB, menggunakan satu tangan. CB ini sudah diresmikan. Ada kamusnya tuh, tebel banget kamusnya, CB, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Namun lebih sering digunakan pada pembelajaran. Nah ini, kenapa kalau lebih sering dipergunakan dalam pembelajaran? Nah, kenapa dipergunakan dalam pembelajaran? Karena biasanya lemahnya ketika belajar bahasa isyarat itu kita lupa terhadap mengabaikan tentang imbuhan, tentang frase, tentang apapun. Nah, jadi di dalam CB ini maka ada juga berisyarat dengan ada imbuhan juga yang diisyaratkan. Nah, dalam CB mengandung kosakata serta memiliki awalan dan akhiran. Berbeda dengan Bisindo, CB disampaikan dengan satu tangan. Oke, ini saya perkenalkan sedikit, ada dua hal. Next, izin. Nah, bagi Bapak Ibu yang sekiranya gimana sih caranya Mbak Ade belajar bahasa isyarat kalau saya nggak punya kamusnya? Tenang, sekarang sudah dunia digitalisasi. Bapak Ibu bisa mengakses kamus CB online di pmpk.kemdikbud.go.id. Ada sana, lengkap CB dengan satu tangan. Nanti bisa diakses. Saya geser sedikit, izin. Yang kedua adalah Bisindo. Bisindo ini merupakan bahasa isyarat Indonesia. Yang mengembangkan adalah teman-teman tuli ataupun teman inklusi. Nah, ini Bisindo ini dibentuk oleh kelompok tuli yang muncul secara alami dan berdasarkan pengamatan teman-teman tuli. Nah, Bisindo ini sendiri di setiap daerah itu tidak sama. Jadi ada dialek-dialeknya masing-masing. Nah, Bisindo ini digerakkan dengan dua tangan. Oke, boleh kita mau coba dulu ya, CB? Boleh Bu, bergeser ke CB? Ya, kita latihan menggunakan CB dengan satu tangan terlebih dahulu. Saya ada di stop dulu, pause dulu. Oke, ini video saya, mirip ya Pak ya. Ini nggak tahu saya dapat di YouTube ini Pak, dapat di YouTube. Nah, itu karena tidak mirroring, jadi di depan itu adalah tangan kanan. Jadi setiap kita berisyarat menggunakan tangan kanan, ayo kita tangan kanannya Bu, Bang, luar biasa. Yuk kita mulai menggunakan CB untuk berlatih abjad A sampai dengan Z. Yuk kita mulai. A. Yuk. B. B. Tangannya dilipat. C. D. E. F. G. G. H. I. J. K. L. Hati-hati ya, M. Tangannya tiga. Hati-hati ya. Hati-hati ya Bu, Pak. Ntar kepleset, tadi saya yang salah. Oke, tangannya 5 dulu dibuka. Jadi jempolnya diletakkan di sini. Kalau M, 3 jari di ini tengah turun. Kemudian ini diselipkan. M. Jempolnya jangan dikeluarkan Pak, dimasuk. Jadi saya ulang. Jempolnya M. M ya, nah M. Betul, M. M. Jempolnya diselipkan di sebelum kelingking, kemudian diturunkan M. Jangan sembarang mengeluarkan jempol. M. Pak Lukman hati-hati. Oke, kurang nongol Bu jempolnya. Tapi jangan diginiin. Lanjut, N. N. Geser. Kalau tadi 3, sekarang 2 aja. N. N. Ya. N.
Oke. Kan gitu Pak. Tapi itu di dalam bahasa Amerika juga ada isyarat seperti itu Pak. Jadi enggak. N. Oke, N. Lanjut. O. Jelas. O. P. P. K kan begini Kak. P diturunkan ke bawah. Ya, P. Oke, kita lanjut. Q. Q. R. R. Oke, R. Ya, R. S. S. Tangan ditutup, jempolnya di depan. Hah? Apa? Maaf ya Pak ya. Saya harus belajar sama Bu Agustin kayaknya. Merep. S. Kemudian T. Di atas ya, di atas. T. U. V. V-nya belum. V. W. X. Y. Z. Oke. Boleh ya, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Teman-teman tuli tidak begitu mengena, nggak kedengeran. Kalau kita ada di lingkungan inklusif, memberikan apresiasi untuk teman-teman tuli. Mantap. Oke, saya berikan lagi satu sederhana. Ketika bertemu teman-teman tuli kan harapannya kita bisa ramah ya. Namanya siapa? Nggak teridentifikasi. Oke, kita belajar sederhana saja. Nama. Jadi isyarat itu tidak hanya abjad, tapi kata juga ada isyaratnya. Ya, nanti boleh dieksplor di dalam kamus CD online, di situ ada. Oke, sederhana misalnya bertemu. Saya bertemu dengan teman tuli, mau nanya, nama kamu siapa? Bagaimana caranya? Nama kamu siapa? Cakep, tepuk tangan. Ulang. Misalnya Bapak Ibu ketemu dengan teman-teman tuli, bagaimana nanya? Cakep. Dijawab habis itu cuma nanya nama kamu siapa. Dijawab, bisa nanti kita menjawab. Sekiranya kita menjawab. Nama saya Ade. Jangan ikutin saya Bu Pak. Sama ya, oke. Nama saya Ade. Ya. Boleh ya dilatih ya, sip. Coba saya bertanya nama kamu siapa, semuanya berisyarat namanya dengan isyaratnya. Bu, boleh tolong dibukakan isyarat yang banyak tadi? Pakai nama Dua materi dan saya didampingi oleh dua narasumber yang hebat-hebat. Di samping saya ada Bu Ade Putri dan di sebelah kanan saya ada Ibu Sumarti. Ya. Sebelumnya saya akan membacakan dulu biodata narasumber. Bu Ade ini akan memberikan materi tentang berbahasa isyarat dengan teman tuli ya. Nanti akan disampaikan bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Beliau melengkap yaitu Ade Putri Saruk. NIP-nya 1989 1014 2015 03 2002. Di jabatannya beliau adalah sebagai guru SLB Negeri Balikpapan ya. Balikpapan
Alhamdulillah beliau ada di tengah-tengah kita jauh-jauh dari Balikpapan akan memberikan materi tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman tuli kita. Yang kedua yaitu Ibu Sumarti M. Tohir. Tohir Bu? Tahir ya dibacanya, Tahir. Jadi beliau akan menyampaikan implementasi tentang literasi. Jabatan beliau adalah dosen dan direktur pendidikan di Yayasan Bening Indonesia dan dosennya di Unindra PGRI Jakarta. Namun beliau sebenarnya tinggalnya di Bogor ya Bu ya, di Depok Jawa Barat. Sama beliau juga jauh-jauh dari Depok Jawa Barat ke Bali ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan implementasi literasi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan Ibu narasumber bahwa yang hadir di sini adalah selain guru, ada juga tenaga kependidikan perwakilan dari beberapa dinas dan dinas di Angkatan 1 program guru penggerak yang dikelola atau di wilayah perwalian P4TK, TK dan PLB. Baik, untuk mengefektifkan waktu kami serahkan terlebih dahulu kepada Ibu Ade Putri untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan bahasa Islam. Baik, terima kasih Pak Wiwin. Mohon izin Bapak Ibu hadirin yang terhormat, karena saya ingin menyampaikan tentang berbahasa isyarat, saya mohon izin berdiri dan ke depan, dan saya ingin izin untuk membuka masker, karena esensinya ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman tuli, mereka tidak hanya sekedar berbahasa dengan isyarat atau gesture kita, tapi juga melihat gerak bibir kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun ya Pak ya. Oke. Alhamdulillah, nah sekali bisa bertemu Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Perkenalkan, saya Ade, biasa rekan-rekan memanggil saya dengan nama Ibu Ade. Saya bertugas di SLB Negeri Balikpapan. Saya seorang guru dari siswa-siswi dengan hambatan pendengaran atau disebut tunarungu, atau juga sekarang juga disebut dengan tuli, sama saja. Semuanya memiliki hambatan pendengaran. Izin di-share. Baik, kalau kita mengembalikan sebenarnya, kita mengetahui bahwasanya di dalam lingkungan kita tidak semua rekan-rekan atau anak-anak atau siapapun itu dilahirkan dan tumbuh dengan indera yang berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi di dalam komunitas kita, di dalam lingkungan kita, pasti kita juga pernah menemui seseorang yang dilahirkan memiliki indera, tapi fungsi dari indera pendengarannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Maka dari itu kita mengenali istilah anak tunarungu atau anak tuli, dan esensinya adalah mereka itu semuanya memiliki hambatan dalam pendengaran. Nah, hambatan pendengaran itu sendiri mempunyai gradasi yang berbeda-beda. Ada yang levelnya itu ringan, ada yang sedang, berat, sampai dengan ekstrim. Nah, itu adalah klasifikasi dari anak-anak yang memiliki hambatan pendengaran. Nah, ini, maka dari itu, mereka semua itu dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Ada yang hard of hearing atau kurang dengar, ada juga yang tuli atau deaf, seperti itu. Nah, sebelumnya, karena tadi tema besarnya adalah berbahasa isyarat dengan teman tuli, tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut Bapak Ibu hadirin yang terhormat sekalian, anak-anak dengan hambatan pendengaran, apakah masih bisa dimungkinkan untuk bicara? Kok sedikit ya? Boleh deh siapa yang setuju yang masih dimungkinkan untuk berbicara? Masih bisa ya? Yang mungkin berpendapat udah nggak bisa Mbak Ade, udah nggak bisa tuh diajak untuk berbicara, boleh? Kita rasain nggak bisa ya? Oke. Siap. Terima kasih Mbak siapa ya?
Nih, oke, terima kasih Mbak Dini. Baik, pertanyaan kedua. Anak-anak dengan hambatan pendengaran atau individu dengan hambatan pendengaran biasanya apakah juga disertai dengan masalah pada organ artikulasinya, ataukah mereka hanya bermasalah dari indera pendengarannya saja? Indera pendengarannya aja yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Artikulasinya baik-baik aja ya? Atau juga ada masalah? Tidak selalu, oke. Jadi beberapa anak, tapi ini saya boleh bilang sebagian besar anak-anak dengan hambatan pendengaran itu tidak memiliki masalah pada organ artikulasi. Jadi masih bisa dimungkinkan untuk berbicara. Bagaimana prosesnya? Tentu saja rekan-rekan yang ada di pendidikan khusus itu memberikan sebuah program layanan pengembangan bahasa dan komunikasi yang bernama PKPBI, pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama, untuk mengoptimalkan potensi sisa pendengaran. Karena biasanya anak-anak dengan hambatan pendengaran itu masih ada yang bisa dioptimalkan. Telinga kiri atau telinga kanan masih ada potensinya. Misalnya Bapak Ibu mohon maaf, tidak sengaja pintunya kebanting, kaget. Itu berarti dia masih bisa mempersepsi bunyi, terus dia masih punya perasaan vibrasi yang masih bisa dikembangkan. Nah, seperti itu. Tapi kembali lagi sesuai dengan konteks kita awal, kita belajar berbahasa isyarat. Sedang apa kita hari ini Bapak Ibu? Nah, sekali lagi. Sedang apa kita hari ini? Bersenang-senang. Ya, saya akan membawa Bapak Ibu sekalian bersenang-senang dengan bahasa isyarat. Izin next Bu? Baik, sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan. Berdasarkan tingkat kerusakan, kehilangan kemampuan mendengar itu terbagi jadi sangat ringan, sedang, berat, sampai dengan ekstrim. Jadi kalau yang sangat ringan itu kehilangan pendengarannya 27 sampai dengan 40 desibel. Itu biasanya anak masih bisa diajak untuk bercakap-cakap. Tapi mohon maaf, suaranya harus keras. Misalnya, Mbak Dini, apa kabar? Masih bisa untuk diajak bercakap-cakap, masih bisa menangkap. Ini Bu Ade ini kira-kira ngomongin apa. Tapi untuk teman-teman yang biasanya 91 desibel ke atas, itu sudah cukup sulit untuk dapat menangkap suara yang masuk. Dan biasanya untuk membantu teman-teman dengan tuli ini bisa menangkap suara, mereka mempergunakan alat bantu dengar. Tapi bukan berarti kalau pakai alat bantu dengar langsung bisa mendengar, tidak. Jadi konsepnya tidak seperti itu. Jadi alat bantu dengar hanya membantu anak itu merespon, menangkap suara yang masuk, jadi dia merespon ketika ada suara. Next, izin. Ya, jadi dengan kondisi ketunarunguan, yang pertama jelas anak-anak kehilangan kemampuan untuk memproses informasi. Kemudian yang kedua, berdampak kepada kemampuan akademik. Kenapa saya bilang seperti itu? Beberapa penelitian menyebutkan beberapa anak, sebagian besar anak tunarungu itu tidak mempunyai masalah dalam inteligensi. Namun karena kesulitannya di dalam menangkap informasi yang bersumber pada suara, karena ini sangat penting sekali bagaimana anak belajar berbahasa pertama kali dari apa yang dia dengar. Jadi mungkin nanti dikuatkan Bu Sumarti. Jadi ketika bayi itu kan biasa dililing, mama, ini mama nak, mama. Jadi ketika itu anak bisa langsung mama menirukan. Tapi anak tunarungu apa yang didengar? Gak ada. Jadi sulit, makanya biasanya anak tunarungu dikatakan miskin bahasa, miskin kosakata. Jadinya sulit berkomunikasi. Nah, kemudian kenapa komunikasi menjadi penting? Karena itu merupakan keahlian dasar dari setiap individu. Untuk apa? Menyampaikan ide, pikiran, gagasan, menambah pengetahuan dan mengajarkan serta memberitahukan sesuatu. Bagaimana mau berkomunikasi kalau mohon maaf bahasanya kosong? Di dalam kepala ini nggak ada apa-apa, nggak ada bahasa. Kita bisa banyak bicara karena di dalam kepala kita banyak sekali bahasa ya Bu ya, kosakata. Banyak sekali kosakata yang ada di dalam kepala kita. Jadi kita ada yang disampaikan. Nah, teman-teman tuli ini butuh suatu layanan intervensi supaya apa? Kosakata di dalam kepalanya bertambah. Katanya itu jadi, kata guru saya, jadi mengajarkan anak tunarungu itu tidak sekedar makan, tidak
sekedar seperti itu, tapi bagaimana kata makan itu berada di dalam kepala dan menjadi miliknya anak. Jadi anak tahu kalau jadi Bapak Ibu luar biasa. Ini tentunya kan lihat Bapak Ibu itu sangat mulia bagaimana bisa belajar membangun komunikasi dengan teman-teman tuli. Jadi harapannya ketika kita berada di lingkungan yang ada teman-teman disabilitas yang bisa melakukan interaksi atau komunikasi bersama. Bergeser, izin lagi, oke. Jadi karena hari ini saya akan sedang apa kita? Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian kita bersenang-senang belajar dengan bahasa isyarat. Saya mau izin, Oke. Saya mau izin memperkenalkan bahasa isyarat yang biasa saya gunakan untuk mengajar di kelas. Kebetulan saya mengajar siswa kelas 1 dengan hambatan pendengaran. Saya mempergunakan CB atau sistem isyarat bahasa Indonesia untuk mengajar di kelas. Tapi biasanya anak-anak hebat tersebut ketika kembali ke dalam rumah mereka juga menggunakan video. Jadi apapun jenis isyaratnya itu monggo, yang penting bisa dipergunakan untuk berkomunikasi seperti itu. Saya akan mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan hebat sekalian untuk mengenal bahasa isyarat, mengucapkan mengenal ucapan dan salam. Boleh? Ya. Hai. Hai. Apa kabar? Jawabnya apa? Semoga sehat. Boleh lanjut? Salam sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tadi sudah ada beberapa bahasa isyarat yang sudah kita sama-sama belajar. Harapannya ketika kita berada di dalam rumah yang sudah ada teman-teman, harapannya kita bisa membangun komunikasi sederhana dengan bahasa isyarat. Kita menunjukkan respect, kita peduli dengan teman-teman, ajaklah mereka berkomunikasi dengan kemampuan yang kita miliki, bisa dengan oral, kita mengucapkannya secara jelas, ataupun dengan isyarat yang sekiranya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian sudah pelajari. Komunikasi ini atau misindo itu tergantung kepada kebutuhan dan minat Bapak Ibu ini mempergunakannya gimana. Dua hal ini sama, yang penting adalah membangun komunikasi bagi teman-teman tuli. Baik, sebelum saya tutup, saya mau kita sama-sama berisyarat. Oh ya, tepuk tangan. Oke. Apakah Bapak Ibu senang hari ini? Saya mengajak Bapak Ibu berisyarat. Saya senang hari ini. Ulang sekali lagi, sama-sama berucap dan berisyarat. 1, 2, 3. Saya senang hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bu Ade ya. Sekali lagi beri aplaus untuk Bu Ade ya. Baik, luar biasa ya. Sayang waktunya terbatas ya. Tapi minimal Bapak Ibu sudah sedikit mengenal ya. Dan sekarang sudah punya kemampuan atau agak sedikit pede lah ketika bertemu dengan anak-anak yang memang punya keterbatasan dalam mendengar ya. Baik Bapak Ibu, nanti setelah tadi prakteknya oleh Bu Ade, mungkin nanti ada secara teoritis akan lebih diperdalam oleh narasumber berikutnya, yaitu Ibu Sumarni M. Kabir. Baik, dipersilakan Ibu. PPT-nya. Iya. Baik, nanti mungkin untuk pertanyaan sekaligus saja ya. Nanti kami akan berikan waktu 10 menit untuk nanti bertanya setelah paparan Ibu selesai. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi berbicara menggunakan bahasa isyarat untuk anak-anak berkebutuhan khusus, nah ini berikutnya juga ada hal-hal yang seringkali justru yang anak yang biasa-biasa saja menjadi berkebutuhan khusus karena kesalahan input awal. Oke, saya mau turun ini karena juga harus banyak yang dibicarakan. Dan saya yakin baik dari kita maupun dari guru itu selalu ada saya bilang 2 masalah. Saya bukan masalah satu ini, bukan metode itu ya. Terutama yang dari PAUD ke SD. Yang dari PAUD itu bingung, pokoknya kalau lulus PAUD itu harus bisa baca. Ya. Tapi fakta di lapangan ketika aku yang kemarin yang bisa baca itu ternyata apa yang nggak naik. Terus kemudian perasaannya seolah-olah PAUD itu nggak berhasil kalau lulus PAUD nggak bisa baca. Nah, sementara guru SD-nya ini di PAUD diajarin apa sih? Dikasih dikasih aturan nggak ngerti. 1 tambah 1 katanya 2. Tapi kalau misalnya dikasih ada 2 jeruk, ya, terus kemudian paman datang lagi membawa 3 jeruk, jadi jeruk di rumah ada berapa? 8. Nah, sekarang mari kita akhiri dengan hormat tanpa menyalahkan. Jadi saya bergerak di literasi, ya, terutama yang berkaitan dengan belajar membaca dan membaca itu saja 2 hal ini dari tahun 2007. Nah, di awalnya banyak sekali teman-teman PAUD ini, kalau sama Bu Marti lama membacanya, gak bisa. Nah, mendingan aja nih, 60 jam bisa baca, kalau enggak, kali
bisa baca itu kayaknya orang yang paling pintar cuma dia gitu. Nah, sekarang kalau kita akhiri karena kita fokus kepada literasi. Ya, lanjut. Nah, ini fakta di lapangan. Yang sekarang ini kenapa kejar pidana literasi? Karena PISA ini sudah 15 tahun dan naik-naik. Padahal harusnya kalau di PAUD itu sudah bisa baca, logikanya harusnya bisa naik. Nah, kenapa aku tidak naik? Tahun 2012 pada saat saya mengambil sarjana S2 itu mengadakan penelitian di Kota Depok. Ada yang datang dari Depok? Wes, ya Bu, kita berjalan di Depok. Ya, cuma satu tidak apa-apa Bu, saya orang Depok. Ya, di Depok itu seluruh TK-TK-nya, ya hampir di beberapa kecamatan itu secara random saya lihat itu, kalau saya tanya, pelajaran materi bahasanya apa? Langsung ngedorin buku A, B, B, caca, caca, semua hampir semuanya. Nah, sebagai guru bahasa Indonesia dari awal, tidak bisa bahasa Indonesia itu didekati dengan seperti itu. Karena apa? Asal bahasa beda. Gitu. Yang ada apa? Kalau bahasa Jawa Timur, yang halo Jawa Timur, mana dari Jawa Timur? Angkat tangan. Oh, ada Jawa Timur. Oh iya, emang bukan di wilayah yang pakai KLB. Iya, kalau Jawa Barat pasti. Nah, kalau orang Jawa Timur orang bilang, bahasa Indonesia membaca MX Jawa Timur. Nah, ternyata ya dalam laporan PISA itu posisi murid Indonesia itu pada level 1 artinya apa? Mereka hanya mampu membuat hitungan sederhana, tapi tidak paham maknanya. Maka ketika soal isai, misalnya ya, ibu kota Indonesia Jakarta, misalnya, ibu kota provinsi Bali, Denpasar, itu bisa. Tapi ketika kemengapaan, ya, dan kebagaimanaan, karena memang betul-betul hanya hafalan. Nah, dari hasil tersebut diprediksi murid Indonesia kurang lebih usia 15 tahun akan kesulitan untuk dapat berpartisipasi aktif dan produktif dalam kehidupan modern. Jadi, kalau sekarang banyak hoax, gitu ya, terus kemudian banyak anak-anak, aduh, banyak banget sih teksnya, capek bacanya. Jadi itu dan oke, nanti kita akhiri dan apa yang kita lakukan. Lanjut, ini nggak usah literasi pokoknya dia aja ya. Lanjut, yang terakhir ya, ini aja. Oh, ini dari NLS, jadi tentang pengelolaan pelajaran literasi baru. Jadi literasi baru sekarang ini bukan hanya masalah membaca dan menulis, tapi juga tentang literasi yang berkaitan digital. Akan tetapi literasi digital baru akan selesai dan bermanfaat kalau literasi baca tulisnya itu jadi selesai. Ya, jadi sekarang ini ada lompatan karena apa? Yang menggunakan gawai sekarang dari bayi-bayi udah dikasih gawai. Ya, sehingga apa? Ngobrol itu menjadi barang utama dan barang penting. Ya, karena nggak pernah ngobrol, gimana mau belajar kayak Bu Adi tentang ekspresi? Karena emaknya setiap hari ngomongnya sama tembok. Kan mau dibaca tulisnya sama juga kan Pak Adi kok. Jadi ngomong tembok. Ya, oke, baik. Lanjut. Nah, ini seharusnya konsep dasar literasi itu ada dua sayap, yaitu pengetahuan bahasa dan juga keterampilan berbahasa. Jadi kita tidak bisa hanya fokus pada pengetahuan bahasa. Tadi yang disampaikan oleh Bung Ade itu tadi adalah huruf ya, A, B, C, D. Tapi mungkin Bung Ade itu akan lebih bagus dibandingkan kepada anak-anak itu dengan fonem. A, B, C, D, gitu. Karena apa? Nanti ketika nulis bemo, kalau B berarti nggak perlu pakai E, kan B, ya kan? Selama ini kalau mengajar B, E, B, M, O, MO, di sini ikut aja. Karena apa? Terus, padahal dia bilang, B sama apa bemo, udah
bilang B kok kenapa harus pakai E? Maaf ya, lembur. Gitu. Nah, sehingga itulah yang seringkali terjadi di kelas-kelas, terutama kelas rendah, itu akhirnya mengajarkan itu semuanya dimulai dari A, B, C, D. Setelah itu Baba, Caca, Dadar. Itu memang bisa baca, tapi di dalam otaknya antara yang didengar dan yang dibaca itu menjadi sesuatu yang berbeda, dan ini menyumbang anak-anak bisa baca tapi tidak paham apa yang dibaca. Itu ceritanya. Maka kita harus mengajarkan pertama-tama fonem. Fonem itu bunyi. Dalam bahasa Indonesia itu ada huruf I-nya, tapi nggak ada fonem I dalam bahasa Indonesia. Kan nggak ada bilang bir, bir gitu. Dan namanya siapa? Namanya Abdul Qadir. Ada Abdul Qadir. Iya, memang ada hurufnya, tapi tidak ada fonemnya. Ya, fonem. Nah, X itu nggak ada bahasa Indonesia. Adanya K sama S, makanya tetap taksi. Ya, jadi kalau kita selama ini selalu ABCD, setelah digempur, itu kalau huruf lainnya ada, tapi dalam penerapannya berbahasa Indonesia nggak ada. Justru ada yang di dalam bahasa dalam hurufnya itu satu, tapi dibaca dua. Huruf apa? Coba ibu bilang, misalnya ibu silakan cuci tangan pakai sabun biar keset. Tuh, kesel, ya. Iya, keset kan bu? Iya. Iya. Nah, bagaimana anak bisa membedakan E dan E kalau A, B, C, D, E? Jadi ketika E, ya nanti dia bisa bilang pakai sabun tangannya biar keset. Karena E bukan E. Ya, terus gimana dong? Ada, nah ya ada lagunya. Ekor elang elok, ekor elang elok, ekor elang elok, bunyi huruf E. Iya. Ya, masuk aja di grup saya kan. Ya, oke. Nah, urutannya, nah seperti ini. Jadi dasar perkembangan literasi itu orang ngerti pengetahuan bahasanya digunakan dalam berkomunikasi secara aktif, lalu masuk ke dalam digunakan komunikasi secara kontekstual. Ya, itu secara sederhananya. Pengetahuan digunakan aktif, digunakan secara konteks. Nah itu bahasanya yang bahasa langitannya. Kalau yang mau bahasa langitannya, ini teorinya dari Darwin Otto. Itu boleh silahkan dulu. Ya, lanjut. Lanjut dulu. Ya, ini yang penting. Jadi dalam perkembangan literasi itu ada, kan tadi kan ada pengetahuan dan ada keterampilan ya. Jadi usia 0 sampai 2 tahun itu bisanya membedakan bunyi. Maka jangan kaget sebenarnya di materi bahasa Indonesia kelas 1 itu kan ada ini kan suara bebek, suara suara kambing, suara kucing. Nah, oleh guru kelas 1 itu dianggap tidak penting, dilewati saja. Padahal itu sebenarnya adalah untuk identifikasi bahwa apa yang mendengar, oh itu loh yang namanya apa maknanya, gitu kan. Jadi kan kenapa namanya disebut cicak? Tapi kambing bunyinya, bukan di, gitu kan. Jadi memang ada huruf-huruf yang bunyinya sama dengan namanya, ada huruf-huruf yang nama dan bunyinya beda, seperti huruf B bunyinya B. Tapi huruf bunyinya juga, huruf A bunyinya A juga. Jadi kalau ngajarin anak-anak gampang, mau apa? Huruf cicak atau huruf kambing?
Oke, nah itu bedakan. Terus kepastian. Jadi umur sampai 2 tahun ini kita fokusnya pada bagaimana anak-anak itu bisa berbicara dengan lancar. Terus kemudian penulisnya baru persiapan motorik di tangannya. Jadi janganlah itu anak-anak mulai dari project bayi istilahnya langsung dikasih A, B, C, D, nggak penting buat dia dan kita kagak ngerti. Nah, terus persiapan motorik, nah itu pembacanya itu namanya emerging literacy dan itu sampai usia 5 tahun. Nah, pada saat emerging literacy itu yang ada adalah ngobrol. Nah, sekarang anak umur 0 sampai 5 tahun dia ngobrolnya sama handphone, sama tab, ditambah lagi dengan masa pandemi. Iya, sehingga lengkaplah sudah apa yang dilalui oleh bangsa Indonesia, terutama anak-anak kita. Ya, nah, yang 2 sampai 4 tahun komponen bahasa itu ada nada tempo. Karena itulah kenapa kalau kita ngomong itu harus ada nadanya, harus ada temponya. Karena nada dan tempo adalah hal yang pertama dipahami oleh anak-anak. Ya, misalnya contoh, ibu namanya siapa? Bu Ade ya. Bu Ade juga nih Bu Ade. Nah, oke. Misalnya saya mau ke rumahnya Bu Ade, ya, terus ketemu bapaknya. Ini bapaknya saya jadi bapak saya jadi bapak ibu dah, bisa kan? Hah? Bu Mina, ya. Bu Mina kurang-kurangnya saya suaminya Bu Ade, ya. Terus kemudian nanti bagaimana responnya? Ya. Ibu mau tanya apakah Bu Ade ada di rumah atau tidak? Saya suaminya Bu Ade, Pak Ade. Pak Ade, ya. Pak Ade ya. Oh. Ada. Jangan masalah dulu kan? Ada aku juga gak bilang bahwa kamu. Lah, kenapa? Jawabannya kenapa? Intonasinya pendek, cepat, tanpa ada lautnya apa-apa. Yeah, no expression. Nah, sekarang sudah ditemukan kenapa 0 sampai 5 tahun sekarang anaknya kok nggak bisa senyum? Karena dia tiap hari loh, dia jadi top. Iya kan? Sehingga apa? Nggak tidur. Nah, coba sekarang, misalnya ibu, saya ganti ekspresi saya, ya, lagi. Oh, sebentar ya. Dan cuma bilang begini doang, agak dihayu. Sama agak sedikit nah, jadi pentingnya dari komunikasi, dari ekspresi nada dan tempo itu lebih mudah dipahami dan dimaknai oleh anak-anak. Nah, sekarang di kantor-kantor hampir semuanya menggunakan WhatsApp, ya kan? Terus gak pakai fisik, gak pakai koma. Iya, terus kemudian semuanya menggunakan huruf kapital. Maukah Bapak Ibu apa maknanya kalau pakai huruf kapital? Bukan hanya nama itu teriaku. Iya, misalnya namanya Bu Tina dan Bu Tina. Nah itu kalau misalnya B yang huruf kapital, U yang huruf kapital, terus dikasih tiga. Nah, itu. Iya. Jadi karena apa? Bahasa nonverbal tadi, bahasa suprasegmental tadi, kalau di bahasa tuliskan bentuknya adalah tanda baca. Jadi tanda baca itu mewakili ekspresi, mewakili nada. Nah, pada saat belajar membaca sampai usia 8 tahun sampai 9 sampai kemudian sampai umur 12 itu ada paratun. Paratun itu paragraf dalam bentuk ucapan, itu paraton, ya. Kalau dia tidak tuntas, maka dia akan sulit memahami teks. Karena apa? Dia tidak punya pengalaman. Ini itu dibaca lanjut atau dibaca seberapa harus berhentinya. Ya, oke, lanjut Bu. Ya, ini perkembangan literasi usia 0 sampai 12 tahun.
yang pertama menyimak, ya menyimak itu fokus kepada telinga ya, itulah nada, jeda, tempo. Nah ibu dan bapak saja kalau webinar ya kan bisa sambil nyuci, ya kan kalau ibu-ibu ya, bapak-bapak bisa sambil ngurusin ikannya, ya kan? Karena apa? Dari telinganya saja, gitu. Karena memang betul. Terus setelah itu berbicara, artinya diomongin, oh ya, oh ini tentang Merdeka Belajar ya, oh ini tentang literasi ya. Gitu. Nah setelah itu ditulis atau disalin. Setelah ditulis atau disalin, itu dibaca untuk mengkonfirmasi apakah yang didengarkan betul. Nah proses ini harusnya dilakukan maksimal sampai usia 12 tahun. Kalau proses ini tidak selesai, ya, maka yang terjadi adalah seperti saat ini anak-anak tidak paham apa yang dibaca, kesulitan memahami soal, apalagi kesulitan memecahkan hal-hal yang bersifat pembelajaran ilmu. Ya. Lanjut. Oke, pada usia 12 tahun ke atas itu ada menyimak, ya, ada membaca dan ada memeriksa. Ya. Tadi Bu Sanas ya, itu ada yang anak orang auditori kinestetik, maka dia belajarnya mudah pakai YouTube, mudah pakai audiobook. Tapi bagi orang visual, buku itu merupakan pilihan yang paling bisa diandalkan, gitu ya. Nah, terus kemudian setelah itu ditulis untuk memastikan apa yang sudah didapatkan, dan yang terakhir berbicara dan berdiskusi. Maka kalau Anda melakukan pembicaraan dan melakukan diskusi tanpa pernah nonton, tanpa pernah melihat, wah ini kelihatan banget kalau misalnya saya jadi narasumber, terus kemudian hostnya itu ya, kan saya juga punya media sosial dan lain-lain, nggak kenal gitu, pasti dia bilang dulu, kalau itu harus bisa membaca ya Bu, kalau mau masuk SD, wah berarti dia nggak pernah dia medsos. Kenapa? Kalau dia tahu bagaimana seorang narasumber itu sudah sering berbicara, dia pasti punya ilmu-ilmu. Jadi menjadi pembicara, termasuk menjadi moderator, itu pun kita juga harus mengenali siapa musuh kita, gitu ya. Baik, lanjut. Nah ini definisi baca, lanjut, bagaimana kuliah. Oke, lanjut. Saya mau mengajarkan tips and trik bagaimana mengajarkan membaca anak yang bolong sekali itu tidak mau bisa. Oke, guys. Ya, jadi ini ada tiga warna. Ya. Yang di atas itu disebut persiapan membaca atau pra membaca. Yang di bawah yang warna biru itu namanya adalah belajar membaca. Nah, yang paling bawah itu namanya membaca untuk belajar. Jadi ada tiga prosesnya dalam literasi membaca: pra membaca, belajar membaca, dan membaca untuk belajar. Oke, sekarang pra membaca. Itu dengan dialog membaca tentang tunjuk cerita. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang disilakan bahwa benda apa saja yang ada di depan Anda, cuma satu saja, benda. Ya, oke. Ya, baik. Kita lihat aja nggak sih tadi? Biasanya kemarin punya banyak itu. Oh ya udah, ada ini udah ngomong sama orang. Oke, Bu, silakan ceritakan yang Anda pegang. Oke, baik. Ini sebuah pulpen langsung untuk menulis. Ya, oke, ya. Ibu, pulpen, silakan. Nanti saya kasih triknya. Bagaimana bercerita beberapa kali itu ada triknya. Yuk. Oke, yes, sudah. Bapak, oke. Kemudian silakan, silakan. Ya, saya terima makanan Anda di rumah. Satu lagi ya.
Coca-Cola. Oke, sudah, terima kasih. Ya, sekarang saya kasih triknya. Baik, ini namanya apa? Apa? Oke, katakan alas boleh lah, katakan boleh. Contohnya apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekali numerasinya. Tapi saya iya, benar, bukan benar. Kalau bulat itu jadi bensin. Ya, oke. Baik, ya. Oke, bentuknya. Warnanya? Ya, terus? Bahannya? Banyak? Yes. Jadi kalau Anda mau bercerita, pertama-tama itu dari hal yang fisik dulu. Kalau yang fisik, pada ada itu singgung. Karena semua mata, semua rasa sama. Tapi kalau orang seperti tadi, permen dari orang dewasa, ini adalah syarat untuk andragogi. Gue gak suka karena apa? Aku gak suka permen. Gak mau gue langsung begini. Tapi kalau misalnya ini permen terbuat dari kopi, rasanya juga sangat manis. Nah, ya kan? Ya, oke. Baru setelah sensor itu nanti masuk ke fungsi, masuk ke persepsi. Suka tidak? Lalu terakhir konklusi. Nah, itu yang harusnya di literacy emergency itu diberikan kepada anak-anak. Kerunutan berpikir, fisik, persepsi, fisik, persepsi, kesimpulan. Fisik, persepsi, kesimpulan. Fisik, persepsi, kesimpulan. Itu terus diceritakan kepada anak-anak baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulis. Gitu, oke. Terus kemudian kedua kali membaca kesadaran monetik. Ya, oke, baik. Oke, namanya ini apa? Apa? Oke, kalau ada kata meja, bunyi apa saja yang Bapak dan Ibu dengar? Nah, tidak kan? Padahal bunyi loh, kalau kita suka kata wahai buku. Hah? Apa? Nah, oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, Bu Ade. Oke, siap. Itulah berarti Anda tidak tahu komen. Meja. Ya, itu ya, meja. Oke, sekarang mananya? Ya. J, A. Meja. Tulis. Jadi sebut eja tulis. Sebut eja tulis. Ya, kemudian yang saya kembangkan namanya SET, sebut eja tulis. Meja. Oke. Sekarang nah ini wapanya, ini fonemnya, ini kata, kemudian ditulis, ya, ya, ada tulis gimana? Ya sudah deh, bayangkan aja. Tadi kan ada yang makan roti kan? Roti, ya, pura-puranya ini roti kan? Roti, ya. Jadi apa aja dari kata roti? Bagaimana dong
benar-benar anak itu menyebut satu demi satu yang dikerjakan, terus kemudian dihitungkan, baru ditulis, sehingga tidak ada anak-anak yang ketinggalan huruf saat menulis. Jadi kalau bemo tadi oke, buku kalau kaku telinga anak, kau kan tahu kenapa dibaca aku begitu ceritanya. Tidak a b d e g j ada masuk ke pahlawan, ada ya pelatihan di atas awan, ada model itu yang kita kembangkan, tinggal masuk ke PKPLB bisa ya. Masih pahlawan sekarang Pak? Ya masih ya, masuklah ke pahlawan ya, ya. Oke. Nah yang terakhir ini yang warna hijau itu adalah membaca untuk belajar. Nah, membaca untuk belajar ini, oke, baik, yang ada deh, sini ya, ini teksnya, membaca untuk belajar. Ini ada tulisan bimbingan teknis motivasi dan kepemimpinan pengajar praktik program guru penggerak angkatan 1 tahun 2010, ya. 2021. Pak modul deh, ya oke. Bu, yang dari aja, ketika membaca teks itu, kira-kira apa hubungannya dengan itu? Kita membaca teks itu apa hubungannya dengan itu? Bimbingan untuk jadi pemimpin untuk di daerah. Oke, baik. Kalau menurut Ibu yang di belakang, kalau ada teks itu? Memotivasi kita sebagai pemimpin, sebagai guru penggerak. Oke. Adakah kesamaan antara Ibu berdua? Beda apanya? Bukan, yang diucapkan sama isinya, tapi artikulasinya berbeda. Kenapa sama? Karena dia sama-sama mengalami. Jadi teknik pertama adalah Anda harus menemukan keterhubungan teks itu dengan diri Anda sendiri. Itu yang pertama. Oke, ya. Masih dengan teknik ini, ya. Kalau membaca teks yang di depan ini, kira-kira Bapak ingat apa? Ya, yang berkaitan bukan dengan diri sendiri. Pernah nggak Bapak ikut pelatihan yang serupa? Belum sama sekali. Oke, kalau begitu bagaimana menurut Bapak pengalaman hari ini? Kebermanfaatnya sejauh mana menurut Bapak? Oh, luar biasa sekali, benar-benar sahabat luar biasa. Oke, ya. Nah, artinya apa? Jadi setelah menghubungkan diri sendiri, kita didorong menghubungkan dengan kejadian lain, menghubungkan dengan teks lain, kasus per kasus. Sehingga itu memperkuat pemahaman kita. Ya, saya akan ke sebelah kanan saya. Ya, Ibu yang pakai baju batik. Ya, Ibu, kira-kira apa kaitannya dengan kejadian saat ini yang berkaitan dengan teks ini? Ibu sebagai dari koordinator sama guru, Bu? Oh, kepala sekolah. Oke, Ibu, kira-kira kaitannya dengan mau apa dalam bagian kurikulum dan lain-lainnya bagaimana, Bu? Untuk hari ini, ya, ini sangat memotivasi kami, di mana dalam pergantian kurikulum juga itu tidak berpengaruh menurut saya. Walaupun kita memakai kurikulum KTSP maupun kurikulum baru UKUS, itu kan prinsipnya sama, hanya kalau kurikulum yang baru itu hanya penerapannya aja, itu
kita menghamba kepada siswa. Oke, terus untuk pembelajaran tadi itu merupakan pembelajaran dasar. Itu sangat penting kita berikan di tingkat dasar, dan itu akan membawa perkembangan anak itu lebih mengarah. Ketimbang kalau nanti kita di dasar sudah salah, mungkin seperti Ibu bilang tadi, kita mengajarkan pertama itu A, B, C. Nah, nanti suatu pengalaman saya waktu masih mengajar itu anak itu sampai bilang ibunya itu ibau, itu kan ibau, ya ibau. Yes. Berarti kan bukan menyalahkan siapa-siapa ya. Mungkin dasar yang dia terima pada awalnya A, B. Nah, sekarang itu digabung. Jadi karena mereka tunarungu ya, yes. Jadi salah pengucapan yang mestinya dia ucapkan ibu, jadinya ibau. Oke, nah ini sangat penting itu sebagai dasar kita mulai memberikan pembelajaran kepada anak kita supaya kedepannya itu mereka dalam pengucapan, dalam menganalisa itu lebih. Oke, silakan. Ya, oke, baik. Ibu siapa? Ibu Wayan. Ibu Wayan kenapa terakhirnya sangat banyak sekali? Karena apa? Pengalamannya keluar, beliau melihat fakta-fakta, beliau merasakan, sehingga keluar itu banyak. Kenapa? Di sini kosakatanya yang dilihat, yang didengar, yang dipegang, yang dicerap, yang diraba, itu ada semua. Ya, oke. Itu teknik yang namanya membaca untuk belajar. Sayang di saya, ketika di SD anak sudah bisa membaca, kebiasaan membaca untuk belajar ini tidak banyak dilakukan oleh guru SD, terutama bagi anak-anak yang sudah bisa membaca. Ya. Nah, inilah kenapa akhirnya anak-anak tidak suka baca, karena apa? Tidak diekspor. Tadi itu satu pertanyaan, ekspornya panjang sekali. Ya, oke. Nah, itu di level 4, nah terakhir level 5 membaca abstrak gitu. Jadi kira-kira dengan adanya pelatihan ini, kita mau ngapain sih? Pengennya apa sih guru penggerak ini? Iya, baik. Yang perlu diubahnya, yang perlu di-growing-kannya, itu apa sih? Mindset. Jadi mindsetnya harus berkembang. Itu namanya inferensi. Kesimpulan yang ambil dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, kalau anak 14 tahun sampai bisa inferensi, nanti kuliahnya gampang, nggak bakal jadi lagi begitu ceritanya. Ya. Oke, lanjut. Selesai ya? Oh, kamu lagi. Oke, lanjut Pak. Langsung AKM aja, biar paham. Nah, dari situ tadi kenapa Pak AKM enggak? Lanjut ke bawah Ibu dan David. Lanjut Pak, Bu. Lanjut. Nah ini tadi ya strateginya. Nah, tadi. Oke. Lanjut. Wes. Jadi Bapak dan Ibu, kalau AKM-nya mau bagus, di tempat Ibu mengajar atau di tempat Ibu bertugas, maka level membaca 1, 2, 3 sampai kelas 2 harus tuntas. Maka pembelajaran di kelas 1 dan 1, 2, 3, kelas 1, 2 itu dibanyakin, diperbanyak, membacakan buku, mendongeng, bercerita. Kalau yang tadi ya Ibu minta membawa permen dan lain-lain, itu namanya tunjuk cerita. Dan ini sudah kami buktikan selama 5 tahun terakhir ini di beberapa sekolah yang memiliki hambatan membaca, terutama membaca untuk belajar, sangat-sangat membantu ya untuk belajar. Itu di level 1. Nah, pas di level 2, AKM level 2 itu stimulasinya adalah di membaca level 4 yang A, menghubungkan. Jadi setiap kali ada teks, apa kaitannya dengan kami?
Apa kaitannya dengan negara kita? Apa kaitannya dengan bangsa kita? Apa kaitannya dengan daerah kita? Selalu dibuktikan dengan yang betul-betul diminati oleh anak-anak. Ya, lanjut. Nah, yang level 3 itu 4B itu membuat pertanyaan. Jadi menanya dan tanya-tanya. Terus kemudian 4C itu visualisasi. Jadi visualisasi itu artinya setelah membaca dia melihat satu kata terus kemudian digambarkan. Ya, saya sampai hari ini 2 minggu sekali saya mengajarkan membaca. Saya membacakan buku ya. Ibu dan bapak boleh aja googling ya. Terus anak-anak saya pakai tanya itu ada beberapa buku yang sudah saya tulis itu akan ada di sana. Dan saya selalu membacakan buku tulisan saya sendiri kepada murid-murid saya di Yayasan di Indonesia Bogor. Ya. Ibu dan bapak juga bisa searching ke sekolah kami itu apa saja yang kami yang sudah kami lakukan. Dan itu suatu ketika saya menjelaskan membacakan cerita terus oke, teman-teman silakan ambil satu kata yang paling aku ingat dari cerita ibu tadi. Ya, saya apa? Harta. Anak dua. Oke, saya juga harta. Baik, kalau begitu dari kata harta silakan kamu gambarkan dan setelah kamu gambarkan silakan lihat kameranya ya, karena masih pakai zoom sampai saat ini. Tahu gambarnya? Yang satu gambarnya TV, yang satu gambarnya mobil, yang satu gambarnya seorang ayah menggandeng anaknya. Terus saya tanya, kenapa ini kamu sebut harta? Kan ada lagunya, harta yang paling berharga. Iya. Dan itu semuanya benar artinya. Coba kalau anak-anak diberikan stimulus seperti itu, gak bakalan berantem kita. Karena apa? Boleh berbeda pandangan. Dari satu kata tergantung dari mana dia akan melihat. Itulah yang namanya literasi. Oke, terima kasih. Soalnya baru berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Sumarti yang telah memberikan pengetahuan tentang implementasi literasi ya. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Sumarti. Baik Bapak Ibu, kami dapat menyimpulkan dari dua pemateri ini. Yang pertama dari Bu Ade Sarwenda bahwa bahasa isyarat itu ternyata ada dua, ya, bahasa alam dan bahasa yang sudah dibakukan. Dan bahasa yang sudah dibakukan itu ada dua yang sudah dipakai di sekolah-sekolah, terutama yang dipakai untuk berkomunikasi dengan yaitu yang terkait bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO, dan yang kedua adalah sistem isyarat bahasa Indonesia atau CV ya. Itu dua-duanya mempunyai karakteristik yang berbeda. Kemudian tadi dari literasi yang terpenting diajarkan kepada anak-anak yang inti adalah tentang bunyi hurufnya atau fonem ya, dan nada dan intonasi yang jelas ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak ya. Itu mungkin intinya. Walaupun membaca tadi ada berbagai level dan mungkin Bapak Ibu sudah begitu paham. Baik Bapak Ibu, barangkali nanti Bapak Ibu ada pertanyaan. Ada waktu sekitar 10 menit saja ya untuk 3 penanya. Baik nanti ke Ibu Sumarti atau Ibu Ade ya. Baik panitia, Mama yang depan dulu, yang tadi pertama menunjukkan ke ini dulu, nanti yang kedua sebelah kiri ya, biar Ade nanti sebelah kanan saya ya. Baik, disebutkan nama dan pertanyaannya untuk siapa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amina, ingin bertanya kepada Ibu siapa yang saya lupa yang pemilik Ibu Sumarti. Ibu Sumarti. Iya. Ingatnya Ibu Andi. Ibu, sebelumnya saya ini guru SMP, sering merasa kesulitan di dalam interaksi bahasa Indonesia kepada adik saya
Yang ingin saya tanyakan, pengembangan ini seperti apa yang kira-kira cepat tanggap bagi, mungkin khususnya bagi saya, yang terkadang menulis penyampaian soal kepada anak itu sering saya nilai tidak baku. Kemudian saya belajar dan belajar, sepertinya masih terus ada kekurangan. Saya ingin cara ini cepat, singkat, dan langsung saya terapkan sehingga mungkin level-level yang tadi yang Ibu sebutkan itu sesuai dengan literasi dan numerasi yang ada sekarang ini. Yang kedua, apakah level yang Ibu sebutkan tadi ini sama dengan level-level yang ada di program POP sekarang? Nah, ya, itu Ibu. Saya ingin sekali itu karena saya belum mendapatkan hanya pelajaran secara daring saja. Saya ingin sekali belajar angka ini langsung murni, Ibu. Karena penulisan soal ini sangat penting pemahamannya dan pasti kami masih banyak kekurangan. Terima kasih, Ibu. Langsung jawab ya dari Bu Siti Aminah. Ya, baik, Siti Aminah yang pertama memang ini dari Pusat Pusat Pendidikan definisinya dan deskripsinya. Oke, baik. Ibu bisa juga bayar di Pusat di websitenya juga ada. Nah, Ibu itu bukan hanya Ibu yang mengalami, tapi itu hampir dari Sabang sampai Merauke. Karena memang ada persepsi yang berkembang bahwa kalau ada anak sudah bisa membaca itu dianggap sudah selesai urusan dunia akhiratnya. Padahal belum. Ya, bagaimana caranya? Shortcutnya saya, Bu, dimulai tetap dari keterampilan menyimak. Caranya apa? Sekarang yang lagi tren lagu apa yang disukai anak-anak? Dari lagu yang disukai, misalnya lagunya Tulus misalnya ya. Kalau saya yang biasanya sering saya pakai itu lagunya Tulus yang monokrom, gitu kan? Dan itu. Nah, terus kemudian setiap anak disuruh memilih satu kata yang dia ingat, ya. Nah, masing-masing anak nanti akan berbeda-beda. Setelah memilih satu kata, itu ada yang namanya medan makna. Nah, medan makna itu artinya apa? Dari satu kata, kamu ingat apa 3 hal? Misalnya di situ ada monokrom, ya monokrom kan? Atau lembar putih, ya lembar putih, dia bilangnya putih. Oke. Kalau ada kata putih, kamu ingat kata apa? Awan. Terus baju seragam. Terus apa lagi? Putih, awan, baju seragam, susu. Oke, baik. Sekarang kamu buat kalimat, ya 3 kalimat yang ada kata putih susu, putih awan, putih baju seragam. Jadi dari kata, terus kemudian medan makna, terus kemudian di masing-masing dari kalimat. Misalnya saya minum susu putih. Oke. Terus yang kedua, saya memakai seragam putih. Oke. Yang ketiga, di atas ada awan putih. Baik, kan itu masih menjelang ya. Coba kamu rangkai itu menjadi satu cerita. Ketika saya melihat awan putih, saat itu saya baru pulang sekolah memakai seragam putih. Saya minum susu berwarna putih. Jadi dari kata, kalimat, ke parah. Kalau ini Ibu ulang-ulang ya Bu ya, saya sudah meneliti yang paling anak paling bolot banget, paling bolot punya 15 kali dia udah bisa paham bacaannya. Karena sekolah saya ini betulnya homeschooling, itu kami menerimanya dari yang pinter mau yang bolot ada. Ya, kalau kami membatasi murid kami SMP ini udah satu kelas, SMA di 10. Karena kita pakai individual curriculum development. Jadi sebelum ada Merdeka Belajar kita sudah merdeka banget belajar. Tapi boleh diadu, kalau UN atau apa boleh diadu. Kemarin AKS kecil. Karena apa? Nah, yang kedua, miskonsepsi AKN. Banyak orang mengatakan AKN bisa didrag, tidak bisa. Karena apa? Iya, pada level 1 saja siswa dapat memahami kata-kata yang sering digunakan sehari-hari dalam memahami kata baru dengan bantuan
konteks, kalimat, dan gambar ilustrasi. Siswa mampu menemukan informasi pada perubahan kalimat. Judulnya, kalau yang di Aceh, kemudian pakai soal-soal yang ada di buku pembahasan soal yang ditulis orang Bali. Di situ ada kata sehari tadi. Jadi memang dengan adanya literasi itu akan betul-betul berpengaruh terhadap daerahnya. Yes. Gak usah jauh-jauh nih ya, Depok. Saya Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Mekarjaya, rumah saya ya. Terus kemudian dengan Kelurahan Sawangan, itu saja konteksnya bisa beda. Karena di Mekarjaya itu nggak ada setu, di Sawangan ada setu misalnya. Gitu. Jadi nggak ada ceritanya AKM ini bisa literal, gitu. Tapi harus dipahami dengan menggunakan teknik membaca untuk belajar dan belajar membaca. Sekali lagi yang untuk belajar membaca, buka pahlawan, punya peta PKPLB, insya Allah bisa. Ya. Terima kasih Bu. Baik, mudah-mudahan sudah dipahami ya oleh Bu Siti Aminah. Satu lagi ya, yang dari sebelah kiri kau lihat. Silakan. Perkenalkan, nama saya juga sama dengan Ibu Adewangsi Asrianesi. Jadi ada 3 adik, ini adalah saya penulis. Namun saya dari Provinsi Bengkulu, yang ini saya tanyakan tentang anak tunarungu ini karena tetangga saya, anaknya adalah teman baik anak saya, karena anak saya normal, tetangga saya punya keistimewaan. Namun setiap orang tua saya datang ke rumah, itu orang tua saya termasuk mengeluarkan kata-kata tolong dibatasi permainan antara anak saya dengan tetangga. Karena kenapa? Karena emosi si anak yang tunarungu ini emosinya terlalu over labil. Setiap misalnya ada suatu rebutan permainan, dia tidak terima, semua benda yang ada di dekat dia itu bakalan pelanting lempar kemana-mana, sehingga si neneknya ini mulai berasumsi permainannya tolong dijagain, kapan perlu tidak usah bermain dengan temannya ini. Nah, yang ini saya tanyakan juga, pernah kepada orang tuanya saya sampaikan bahwa si anak ini bukan dimarah namun diberi pengertian. Tidak semua sahabatnya bisa memahami kondisinya. Sedangkan orang tuanya berasumsi setiap mereka berkelahi, yang normal harus mengalah. Sedangkan namanya anak kecil, ini tidak ada kata-kata mengalah, dia ingin semuanya menjadi nomor 1. Nah, menurut Ibu bagaimana kiranya untuk mengatasi emosi yang overlabil yang dialami anak tunarungu ini? Terima kasih. Baik Bu, izin menjawab, saya izin buka masker. Jadi ini sebelum menjawab saya pengalaman dulu cerita bahwasanya di kelas saya juga saya mengaku 7 siswa dengan hambatan pendengaran. Ada juga dia mengalami masalah perilaku. Jadi misal teman-temannya sudah pulang, dia belum selesai mengerjakan, itu tidak terima, maunya tungguin saya dulu baru boleh pulang. Jadi kadang-kadang ketidakterima itu meja dilempar, kemudian marah, akhirnya tantrum seperti itu. Tapi buat saya tetap anak tunarungu pada hakikat sebenarnya kalau dia tidak mempunyai masalah yang lainnya itu berperilaku sama seperti anak pada umumnya. Intelijensinya juga sama seperti anak pada umumnya. Jadi ketika memperlakukan mereka, saya juga tidak memberikan kamu tunarungu udah nggak apa-apa tetap. Saya tetap ajarkan mana itu benar, mana itu salah. Kalau memang salah, ya saya berikan konsekuensi. Kalau belum selesai, ya nanti dulu teman-teman boleh pulang kan sudah menyelesaikan. Begitu halnya dengan kamu, nah seperti itu. Jadi di dalam lingkungan pertemanan pun tetap diberikan pemahaman bahwasanya memang teman kita ini ada hambatan, yakni mendengar. Tapi di dalam pergaulan sehari-hari, kalaupun dia melakukan kesalahan, ya sudah tetap seperti anak-anak pada umumnya. Kalau kamu salah
salah ya kita memberitahu itu salah. Bukan berarti karena dia ini mengalami hambatan lantas itu dibiarkan. Tetap anak-anak berkebutuhan khusus sudah harus diperkenalkan benar atau salah seperti itu. Kemudian untuk menghandling masalah-masalah perilaku seperti itu, yang pertama kalau saya tetap konsisten. Jadi misalnya sedang menghadapi anak marah karena tidak mau mengerjakan, saya tidak mau, yaudah biar nggak marah lagi, saya boleh pulang. Enggak, tetap selesaikan dulu baru boleh pulang. Jadi kita sama-sama kuat-kuatan. Jadi jangan lantas itu pulang aja seperti itu. Tetap harus selesaikan, ada konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Jadi kalau sudah menyelesaikan baru boleh pulang. Jadi tetap ketika memberikan pengajaran kepada anak berkebutuhan khususnya yang mengalami masalah perilaku seperti itu, kalau saya tetap diberitahu ini salah. Jadi tetap mereka harus ikut pada aturan yang berlaku, ikut dulu baru diberikan konsekuensi yang sesuai mereka inginkan. Seperti itu Bu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ade. Mungkin mudah-mudahan dapat dipahami dan nanti kurangnya mungkin kita penggal lagi ya. Baik Ibu, satu lagi aja ya, singkat pada jelas ya, kepada siapa Ibu bertanya dan perkenalkan namanya. Terima kasih. Langsung ke inti pertanyaannya ya.
Baik, Bu Adi dulu atau Ibu dulu mau jawab? Oh, saya dulu, baik. Jadi Bu, memang pada dasarnya CB itu diadaptasi dari American Sign Language atau ASL, karena ASL itu biasanya menggunakan satu tangan untuk isyarat. Namun ada beberapa kata yang berbeda artinya ketika menggunakan ASL dan CB. Nah, CB sendiri itu adalah pengembangan sistem isyarat bahasa Indonesia yang pertama kali dibuat sebelum dengan itu. Kemudian untuk setiap daerah apakah ada bahasa isyaratnya masing-masing? Tentunya pasti ada juga, ada di dalamnya masing-masing. Contoh Balikpapan, itu persepsinya kalau saya mengisyaratkan Balikpapan antara saya yang orang Balikpapan dengan teman-teman yang lain itu ada kesepakatan di daerahnya masing-masing. Jadi mungkin teman-teman yang di Jakarta membahasakan Balikpapan itu apa, tapi kalau saya Balikpapan. Jadi karena teman-teman di komunitas itu membuat sebuah isyarat untuk membahasa isyaratkan Balikpapan, maka itu disepakati oleh kami yang ada di Balikpapan, begitu kira-kira. Kemudian ada beberapa bahasa daerah yang mungkin tidak ada di dalam kamus sistem isyarat bahasa Indonesia, itu kembali lagi dibuat kesepakatan bahasa isyaratnya seperti apa. Seperti halnya contoh, mungkin di dalam kamus CB itu Bu, tidak semua kata itu ada bahasa isyaratnya, sehingga ketika kita mengisyaratkan biasanya kita mengisyaratkannya per huruf. Atau kalau misalnya kita ingin membakukan isyarat tersebut, kita lebih kepada membuat kesepakatan. Misalnya contoh, tidak ada kosakata yang tentang pembelajaran TIK di dalam kamus bahasa isyarat. Terus bagaimana? Tentu saja guru-guru yang ada di sekolah, guru-guru yang mengaku siswa-siswa dengan hambatan pendengaran itu membuat kesepakatan isyaratnya seperti apa. Misal keyboard karena tidak ada di dalam kamus, maka kita buat kesepakatan. Nanti kalau mengajarkan tentang keyboard itu keyboard, kemudian yang lain-lainnya. Jadi lebih kepada kesepakatan teman-teman. Jadi ketika tidak ada di dalam kamus, maka itu kita membuat kesepakatan bahasa isyaratnya. Begitu halnya dengan dialek antar daerah itu jelas pasti berbeda. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ibu, bukan tidak mungkin anak SMA itu dimulai dari emerging literasi. Sangat-sangat mungkin. Tapi teknik pembelajarannya yang disesuaikan dengan usia SMA. Ada namanya teknik chit-chat. Chit-chat itu caranya apa? Jadi ibu misalnya datang ke kelas, gitu ya, membawa makanan atau membawa benda yang sekarang lagi happening, ya. Nah, misalnya ibu beli di mana dan lain-lainnya. Kemudian kita akan membicarakan satu benda itu dari berbagai sudut pandang. Ya, misalnya ada dari sudut pandang IPA, sudut pandang IPS, sudut pandang ekonomi, sudut pandang sejarah dan lain-lainnya. Sehingga satu benda yang memang betul-betul bisa dilihat, diraba, bukan diterama gitu ya, karena bukan yang warna merah. Nah, itu akan menarik. Sehingga setiap hari dilakukan chit-chat itu, terus kemudian sekarang ibu melakukan, terus setiap hari itu ada 3 anak atau 2 anak, ya. Saya ikut dunia literasi itu selama 2 minggu akan naik kepada level 2. Bapak Ibu atas atensi dan kesabarannya yang luar biasa dari pagi hingga sore hari ini mendengarkan, ya, ikut berpartisipasi dalam setiap materi yang disampaikan oleh para narasumber kami. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Akhirnya untuk sesi ini kami tutup dengan ucapan salam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Nanti jangan lupa